Meski THR masih belum cair, namun sejumlah masyarakat sudah mulai sibuk berburu baju lebaran. Salah satunya di Little Bangkok, pusat grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang menawarkan desain baju kekinian. Ya, kawasan Little Bangkok di Tanah Abang ini pemirsa mulai naik daun karena menawarkan barang dagangan dengan harga yang terjangkau dan tren mode terkini. Sedikit berbeda dengan area lain di Tanah Abang yang didominasi oleh pakaian muslim, area Little Bangkok ini justru menjual busana-busana casual dengan desain yang tengah diminati anak muda saat ini. Ramainya pembeli yang berburu baju Ramadan kali ini memberikan berkah bagi pedagang karena mengalami kenaikan omset hingga mencapai 25%. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini di Tanah Abang sudah ada rekan Amrina Rida di Little Bangkok, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Amrina, bagaimana situasi di sana dan busana apa yang paling diburu diminati saat ini? Ya, halo, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Kita tahu sekarang masih masuki minggu pertama di bulan Ramadan, artinya masih ada 3 minggu lagi menuju Hari Raya Idul Fitri. Tapi ternyata antusiasme masyarakat mencari baju lebaran itu sudah cukup tinggi. Terbukti di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di area Little Bangkok Tanah Abang sendiri sudah ramai sekali sejak pagi oleh masyarakat yang ingin mencari baju-baju. Nah, yang berbeda di area ini memang untuk baju-baju yang dijual adalah baju-baju dengan model yang kekinian. Nah, kalau di salah satu kios di sini, contohnya yang dari tadi saya lihat semakin diburu atau laris dilihat oleh pembeli adalah baju yang ini nih. Ini adalah salah satu dress sebenarnya. Untuk modelnya sendiri, dressnya ini sangat simple sebenarnya, lalu juga kekinian sekali, memang tidak seperti gamis-gamis pada umumnya. Nah, untuk dress-dress ini harganya sekitar Rp200.000, jadi memang cukup terjangkau begitu ya, dan tentunya memang affordable untuk dengan kualitas seperti itu. Tadi saya sudah memegang untuk bahan-bahannya, dan bahan-bahannya sendiri pun juga sangat lembut, kualitasnya bagus. Selain dress yang juga dicari tadi adalah misalnya ini adalah salah satu rok yang juga tadi kata pedagang laris manis di bulan Ramadan kali ini. Ini rok shimmer namanya, memang untuk harganya sendiri tadi juga cukup terjangkau sekitar Rp180.000. Jadi kalau misal di Little Bangkok ini memang desainnya sendiri simple, kekinian, justru ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama anak-anak muda yang akan dikenakan untuk di Hari Raya Lebaran nanti. Selain baju-baju ini, sebenarnya kalau untuk di area Little Bangkok Tanah Abang ada sekitar 150 toko yang menawarkan baju-baju dengan model-model yang bervariasi. Ada gamis juga ada sebenarnya, tapi memang sebagian besar adalah modelnya model masa kini. Begitu, dan harganya juga bervariasi. Kalau tadi Rp200.000, Rp180.000, tadi kami juga menemukan ada baju model vintage harganya sekitar Rp600.000. Jadi memang bisa disesuaikan dengan budget dan juga preferensi masing-masing. Nah, memang tadi kami memantau ramai sekali sejak pagi, begitu hingga saat ini pun kami melihat masih banyak masyarakat yang berlalu lalang begitu untuk membeli di sini, dan tentunya ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang yang akan membeli baju di sini, akan menjual baju di sini maksud kami, karena tadi mereka mengaku di bulan Ramadan kali ini meskipun minggu pertama omset mereka naik dari 5% hingga 25%, dan memang tadi menyampaikan bahwa akan ada puncak keramaian biasanya yakni di minggu kedua di bulan Ramadan nanti, biasanya kenaikan omsetnya bisa mencapai 40% sendiri. Nah, kalau dari pembeli tadi mereka mengatakan mengapa sih memilih Tanah Abang, dikarenakan Tanah Abang sendiri memang lengkap sekali ya, dari model-model kekinian untuk di area Little Bangkok, lalu juga di pasar Tanah Abang Blok A, Blok B itu juga memiliki model-model sendiri, sehingga di satu tempat bisa langsung mengeksplor banyak variasi baju-baju yang akan dikenakan di Lebaran nanti. Nah, mungkin untuk pemirsa dan juga untuk Yudi yang juga penasaran untuk membeli baju-baju untuk diberikan ke orang-orang terkasih, misalnya bisa langsung datang saja ke area Little Bangkok yang terletak di jembatan metro lantai 1 di Tanah Abang. Ya, kembali ke studio Yudi. Sepertinya setelah laporan ini Amrin langsung belanja baju baru di sana ya. Baik, terima kasih Amrina laporannya dari Tanah Abang. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan menjelang Lebaran 2024 Tol Bogor Ciawi Sukabumi Seksi 3 ruas tol Cibadak hingga Sukabumi Barat akan rampung. Nantinya ruas tol juga bisa digunakan secara fungsional pada momen-momen mudik Lebaran tahun ini.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi, Seksi 3 Ruas Cibadak Sukabumi Barat, diperkirakan bakal diresmikan setelah Lebaran 2024. Basuki menuturkan bahwa Tol Bocimi ini merupakan salah satu jalan tol yang dipersiapkan untuk arus mudik Lebaran selain tol lain di Pulau Jawa. Selain itu, Basuki menyebutkan ruas tol Solo Yogyakarta juga akan dioperasikan fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2024 sepanjang 42 km yang saat ini sudah menyambungkan Gondang. Di mana sebelumnya baru 13 km pada saat Natal dan Tahun Baru 2023, dengan ruas Solo Jogja dioperasikan diharapkan mampu memangkas waktu hingga 1,5 jam. Tambahannya di Jawa tambahannya tidak terlalu banyak, namun kalau di sekitar sini kan sudah diresmikan, termasuk Bocimi nanti sudah bisa sampai ke Sukabumi Barat tambahannya. Dan di Solo Jogja itu juga sudah bisa sampai ke Gondang 42 km. Yang kemarin kan baru 13 km pada saat Nataru. Nah, ini akan bisa sampai ke Gondang. Jadi Klaten lebih lagi ke arah Jogja itu sudah bisa dipakai. Itu sudah bisa melewati paling sedikit 38 lampu merah di jalan nasional. Seperti diketahui, jalan tol Solo Yogyakarta hingga Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo secara keseluruhan memiliki panjang 96,57 km. Kehadiran tol ini diharapkan dapat mengurangi beban jalan nasional Yogyakarta Solo yang saat ini kondisinya kerap macet, khususnya menuju destinasi pariwisata sepanjang koridor seperti Candi Prambanan. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri masih beberapa minggu lagi, akan tetapi sejumlah warga Jakarta sengaja memilih mudik lebih awal. Nah, kita akan pantau situasinya. Sudah ada rekan Galuh Pandu di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo Galuh, apakah sudah terlihat para pemudik yang akan pulang kampung lebih awal saat ini, Galuh? Halo Yudi dan pemirsa, terpantau di Stasiun Pasar Senen sampai pagi ini masih cukup lengang, namun ada sejumlah warga yang memang memilih mudik lebih awal untuk menghindari ramainya pemudik yang akan terjadi pada H-7 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Namun meskipun kondisi Stasiun Pasar Senen ini masih terpantau lengang dan masih jarang orang yang melakukan mudik, saya sempat berbincang dengan beberapa pemudik tadi yang melakukan perjalanan hari ini memilih lebih awal karena sudah kehabisan tiket. Jadi pada H-10 hingga H+10 Lebaran sejumlah tiket sudah ludes terjual karena memang pada tanggal mulai 31 Maret sampai 21 April adalah tanggal-tanggal favorit bagi warga yang akan melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman atau yang biasa disebut dengan mudik. Ya, ini memang merupakan sebuah tradisi bagi masyarakat apabila menjelang Lebaran berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa kereta operasi di Daop 1 atau daerah operasi 1 yaitu wilayah Jakarta, yakni Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen itu menyediakan sekitar 844 kursi yang kemudian akan melakukan perjalanan sekitar 1.500 kali dan sudah ditambahkan sebanyak 344 kereta yang akan ditambahkan perjalanannya untuk mengantisipasi puncak dari masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Sementara puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi pada H-2 sebelum Lebaran dan puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+3 setelah Lebaran. Dan masyarakat saat ini juga masih bisa melakukan pembelian tiket kereta karena sampai sejauh ini baru terjual sekitar 54% tiket yang terjual. Namun secara keseluruhan dari seluruh daerah operasi sudah terjual selama periode H-10 dan juga H+10 ada sebanyak 1,40
22 juta tiket terjual secara keseluruhan, dan jumlah ini adalah sekitar 44% dari disediakannya tiket kereta, yaitu sebanyak 3 juta. Artinya masyarakat masih bisa membeli sejumlah tiket perjalanan dari Jakarta menuju ke tempat tertentu karena masih tersedia sekitar 50% lebih, dan dengan tujuan favorit di Pasar Senen maupun Stasiun Gambir adalah Solo, kemudian Surabaya dan juga Semarang. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda Yudi. Baik, terima kasih laporannya Galuh Pandu dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali Galuh.